Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama dengan kami dalam Berita Papua. Dan bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami, akan kami sajikan kembali 3 berita utama kami di hari ini. Kapolda dan Pangdam tinjau lokasi penembakan karyawan PT Freeport di Timika. Turun ke jalan, Bupati Merauke sosialisasikan pembatasan aktivitas warga. Pemda Kabupaten Jayapura kerahkan 2 mobil water cannon semprot cairan disinfektan di 3 distrik. Pemerintah daerah Kabupaten Jayapura bersama Polres Jayapura melakukan penyemprotan disinfektan di 3 distrik di Kabupaten Jayapura. Menggunakan 2 mobil water cannon milik Polres, penyemprotan dilakukan di seluruh ruas jalan distrik Sentani Timur, Sentani Kota, dan Sentani Barat. Mobil pemadam kebakaran juga ikut membantu menyemprotkan cairan disinfektan pada seluruh area publik di Sentani. Daerah kewajiban untuk melakukan upaya-upaya semaksimal mungkin untuk mencegah virus COVID-19 ini. Jadi ini bukan kali ini saja, tapi selama 14 hari yang lalu, pemerintah daerah sudah melakukan penyemprotan di mana-mana, di berbagai tempat ibadah, tempat sekolah, gedung sekolah, kemudian di kompleks masyarakat, di pasar. Dan ini terus akan dilakukan sampai kita bisa menghentikan penyebaran ini. Ini rutenya kita bagi ke dalam 3 wilayah besar, yaitu Timur, Tengah, dan juga Sentani Barat. Dan kita bermain juga dengan alat penyemprot yang gendong, yang kecil ini. Itu tadi ada sekitar 20 unit yang ada tersebar untuk menyemprot ATM-ATM dan juga tempat-tempat ibadah. Dan kita di distrik-distrik juga sama-sama juga ikut bermain juga untuk kegiatan penyemprotan. Dan kita berharap ini menjadi kegiatan yang rutin dilakukan dan secara bersama-sama tentunya untuk menyelesaikan penyebaran virus COVID-19. Dari data Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura belum ditemukan pasien positif corona. Namun pasien yang diisolasi sebanyak 8 orang dan yang diawasi di rumah sebanyak 387 orang. Dari Kabupaten Jayapura, Ade Irfan melaporkan. Mencegah penyebaran COVID-19 di Kabupaten Mimika, Kepolisian Resor Mimika bersama TNI dan Pemda melakukan penyemprotan cairan disinfektan massal. Penyemprotan massal ini diawali dengan apel gabungan yang berlangsung di halaman kantor Polres Mimika. Personil yang akan melakukan penyemprotan disinfektan wajib menggunakan baju alat pelindung diri. Sebanyak 15 ton cairan disinfektan disemprot di setiap area publik, seperti jalan raya, pertokoan, dan rumah warga. Siap untuk melaksanakan penyemprotan massal di kota Mimika, terutama di tempat-tempat keramaian, untuk mengantisipasi penyebaran wabah COVID-19 ini dengan petunjuk pimpinan. Ada beberapa instansi yang kami libatkan, baik TNI, Polri maupun Pemda, kita libatkan untuk kegiatan hari ini. Dari TNI ada 1 peleton, dari Brimob 1 peleton, dari Polres kita 2 peleton, dari pemadam kebakaran di Pemda ada 1 peleton. Samping itu juga anggota kami melakukan himbauan-himbauan kepada masyarakat, baik itu masalah tidak boleh berkumpul secara banyak, rajin cuci tangan, menghindari kerumunan massa, itu sudah kami sampaikan. Ini kita pakai
Kemudian ada 15 ton ya, termasuk mobil APC kita pakai, Temprimo juga kita pakai, dan nanti di jalan kita melaksanakan penyemprotan. Termasuk penyemprotan yang di pikul itu, anggota sudah masing-masing sudah menyiapkan itu. Penyemprotan secara massal ini akan dilakukan selama 14 hari ke depan. Hingga Rabu, data pasien positif corona di Kabupaten Mimika sebanyak 3 orang, pasien dalam pengawasan 16 orang, dan orang dalam pemantauan sebanyak 11 orang. Dari Timika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Sebanyak 6.741 paket bantuan untuk keluarga miskin dibagikan pemerintah Kota Jayapura. Warga di 5 distrik di Kota Jayapura mendapatkan bantuan berupa beras 10 kg, sayur, dan telur ayam 1 rak. Total bantuan pemerintah ini sebesar Rp200.000 per kepala keluarga. Kepala Dinas Sosial Kota Jayapura Irawadi mengatakan bantuan yang diberikan pemerintah bertujuan untuk membantu masyarakat yang kurang mampu, terutama untuk warga yang terkena dampak adanya wabah COVID-19. Ini bagian dari mengatasi itu. Ya. Jadi karena ini programnya sudah ada, maka pemerintah bisa memberikan arahan supaya program ini disalurkan untuk mengatasi itu. Ini untuk membantu masyarakat kita yang kurang mampu. Nah, inilah yang kita bagikan ke semua distrik. Di distrik itu sudah kita siapkan warung maupun agen. Warung ini dikelola oleh kelompok masyarakat, di mana di dalamnya juga ada penerima program ini. Ya. Nah, mereka inilah yang menyiapkan bahan yang akan diberikan kepada penerima. Pemkot Jayapura terus melakukan himbauan agar warga melakukan social distancing guna mencegah penyebaran wabah COVID-19. Menurut data Dinas Kesehatan Provinsi Papua, pasien positif corona di Kota Jayapura sebanyak 4 orang, pasien PDP 17 orang, dan 4.087 orang dalam pemantauan di rumah masing-masing. Sementara itu, wabah COVID-19 ternyata menumbuhkan rasa simpati masyarakat. Salah satunya dialami RSUD Kabupaten Merauke, Papua. Selimut, bahan makanan, hingga APD hanyalah sebagian barang yang didapatkan RSUD Merauke, Papua dari berbagai pihak. Selain masyarakat, ada pula organisasi masyarakat yang menyumbang ke RSUD. Tujuannya tentu ingin membantu para tim medis yang saat ini sedang berjibaku menjadi garda terdepan dalam merawat pasien yang terpapar COVID-19. Iya, karena pada kesempatan siang hari ini kami memberikan bantuan berupa selimut guna mensupport daripada aktivitas daripada tenaga medis yang ada di rumah sakit Kabupaten Merauke, sehingga dapat membantu pelayanan dan kenyamanan di dalam bertugas. Maka ini yang kami bisa dapat berikan kepada petugas rumah sakit daerah Merauke. Dari data Dinas Kesehatan Provinsi Papua, total pasien positif corona di Merauke saat ini sudah tidak ada karena sudah sembuh. Sementara untuk yang diisolasi di RSUD Merauke sebanyak 9 pasien dengan status PDP dan orang dalam pemantauan berjumlah 1.654 orang. Tim Liputan melaporkan dari Jayapura dan Merauke. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua. Saya Heri Orun mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan wanyambe.